Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Saya hanya akan membaca ayat 21 saja. Nanti silakan Bapak Ibu baca di rumah. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia menanyakan, ya, dia katakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa yang harus kuperbuat? Ya. Jawaban Yesus dikatakan, engkau tahu hukum Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Menarik, jawaban orang kaya ini, dia katakan, aku sudah melakukannya, sudah kuturuti sejak masa mudaku. Gitu ya. Artinya orang kaya ini adalah orang yang hidupnya taat, melakukan perintah agama dengan baik. Gitu ya. Namun menarik sekali, bukan Yesus berkata, ya, satu lagi kekurangan. Ya, pergilah, juallah seluruh yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Bapak Ibu, tentu ini menimbulkan sebuah tanda tanya yang sangat besar. Mengapa Yesus menyuruh orang kaya ini menjual harta miliknya? Memangnya nggak boleh punya harta kekayaan yang banyak? Toh orang kaya ini juga sudah hidup benar, sudah melakukan perintah Tuhan tadi, yang jangan membunuh, jangan mencuri, begitu ya. Tetapi kok di dalam percakapan ini Yesus bilang, jual semua, datang kepadaku, ikut aku. Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan Yesus benci kepada orang-orang kaya. Bukan berarti Yesus anti orang kaya. Bukan. Salah kalau kita memahaminya demikian. Tapi yang Yesus mau nyatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang hati kita. Ya. Yesus tahu bahwa hati orang kaya ini, dia masih berfokus kepada harta duniawi. Ya, betul, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi Yesus mau katakan, melakukan perbuatan baik saja tidak cukup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal atau surga tidaklah didapatkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Karena berbicara kehidupan kekal, sekali lagi,
bukan berbicara tentang apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang telah Allah lakukan bagi saya. Ya, jadi tidak ada kehidupan kekal melalui perbuatan baik. Semua kita diselamatkan hanya karena anugerah, bukan karena kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Bukan, tetapi semua karena anugerah. Semua karena perbuatan Allah melalui kematian anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita percaya, mempercayakan kehidupan kita, maka kita diberikan kehidupan yang kekal. Jadi di dalam bagian ini sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang hati kita di dalam mengikut Dia, keutamaan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam diri orang kaya ini Tuhan masih melihat bahwa hatinya tidak sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Ya, sehingga Alkitab mencatat ketika Tuhan bilang pergilah, juallah semuanya, dikatakan dia menjadi kecewa. Dia menjadi sedih karena hartanya banyak. Bapak Ibu, di dalam mengikut Tuhan, Tuhan sangat ingin melihat kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita hanya kepadanya saja, bukan kepada harta duniawi atau kepada siapapun juga, hanya kepadanya. Sehingga di dalam ayat selanjutnya dibahas tentang upah mengikut Yesus. Ya, bagaimana kita harus 100% mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah sungguh firman Tuhan ini kembali boleh mengingatkan kita. Ya, Tuhan tahu, mengenal akan setiap kita. Biarlah ketika kita boleh ditanya begitu ya, siapa yang bertahta dalam hidup kita, siapa yang terutama di dalam hati kita. Dan Tuhan sungguh melihat bahwa hati kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Hati kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita hanya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan, mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Engkau, bukan kepada hal-hal yang sifatnya materi, kekuasaan, relasi, dan lain sebagainya. Biarlah sungguh Tuhan melihat hati kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau dengan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.